Konsili Nikea tahun 325 baru menciptakan Tritunggal. Terus saya bilang begini, coba kita lihat sejarahnya lagi. Seorang yang bernama Polikarpus. Nah, ngomong Polikarpus juga Protestannya bilang, ini kan Katolik Pak. Apa hubungannya dengan Katolik? Ini bapak gereja muridnya Rasul Yohanes, kok arani Katolik? Nah, kemudian baru dari zamannya Alkitab langsung jelek jadi Zwingli. Nah, terus 16 abad ini kok gua dalam sejarah gereja. Ini yang membuat kita kacau gitu loh. Salah satu penyebabnya orang Protestan tuh kualat sama Katolik. Loh, ini betul saya bilang begini. Karena apa? Saking fanatiknya sama Katolik, bentuk salib aja dipersoalkan. Pak, salibnya Katolik itu salah Pak. Yesus sudah bangkit kok digambar. Nah, saya bilang itu Katolik itu bikin salibnya waktu Jumat Agung. Yesus masih tergantung itu. Kalau Protestan bikin salib itu Minggu Paskah, Yesus sudah bangkit. Nah, dua-duanya benar, dua-duanya salah. Salah kalau Anda lihatnya dari Minggu Paskah, benar kalau Anda lihatnya dari Jumat Agung, kan itu loh. Maka sekarang kita memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Jangan lagi ada friksi-friksi seperti ini. Nah, untuk kembali ke akar, tambahannya satu lagi, gereja ortodok. Itu untuk kembali ke akar, sudah. Kalau Anda bisa mensinergikan tiga gereja ini, Protestan, Ortodok, Katolik, sehingga ada lawan kata orang Ambon. Begitu Anda hadapi yang namanya Konsili Nikea tahun 325, baca itu Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Biasanya kan begini, apa bisa dipercaya toh Pak? Apanya yang tidak dipercaya? Kamu yang tidak dipercaya. Ini tanggal kematiannya dicatat. Nah, dari mana dokumennya Pak? Lah ini kan orang awam sekali. Gereja kuno itu punya tradisi namanya Sinaksarion. Sinaksarion itu catatan kemartiran para pahlawan iman. Ya, Polikarpus itu mati syahid, dibakar itu di tengah-tengah pembakaran itu tahun 156. Dia kemudian berdoa kepada Allah Tritunggal. Ini jauh sebelumnya Konsili Nikea ini. Untuk inilah wahai Bapa Surgawi dan imam besar yang kekal, yaitu putramu yang tunggal Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, segala kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Dia mati di pembakaran itu. Itu bukti jauh sebelum Konsili Nikea. Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Irenaeus itu menulis 4 jilid buku, yaitu melawan bidat-bidat. Dalam buku ini disebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya dan Roh-Nya. Allah tidak tergantung dengan siapapun, tetapi dengan firman-Nya dan Roh-Nya Allah menciptakan segala sesuatu. Ini jelas semua bicara tentang Tritunggal. Sekali lagi, tidak ada judulnya Pak, kamu juga tidak ada judulnya, sama. Itu ingat-ingat itu. Kata-kata kunci saya itu kelihatannya guyonan, tapi sebetulnya itu telak sekali itu. Ya kan, kalau Anda tidak ingat isinya ya guyonannya lah Anda ingat, nanti kan kebetulan kan ingat isinya. Kan gitu kan. Terus yang kedua sekarang. Jadi sebetulnya jauh sebelum Nikea, ini sudah berkembang pemujaan kepada Allah Tritunggal. Karena apa? Refleksi yang panjang dari para bapak gereja berdasarkan Alkitab. Perjanjian Baru kan mengatakan rahasia yang didiamkan selama berabad-abad sekarang telah disingkapkan. Surat Roma itu. Berarti dengan kedatangan Yesus, firman yang menjadi daging itu, firman yang menjadi manusia itu, rahasia yang didiamkan berabad-abad ini sudah disingkapkan kepada kita. Nah, tinggal sekarang ungkapan-ungkapan itu kita pahami. Pertama, untuk iman kita sendiri. Kedua, untuk membangun jembatan pemahaman agar orang lain yang di luar tradisi kita itu mengerti.